Saudari-saudaraku yang terkasih, menyambung bacaan Injil yang kita dengarkan minggu lalu, masih diambil dari Injil Lukas bab 16. Minggu lalu Yesus juga mengecam orang Farisi dengan menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Hubungannya masih dengan uang, perekonomian, harta, begitu ya. Hari ini pun kita mendengarkan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sebagai sebuah teguran, sebagai sebuah seruan kenabian kepada orang-orang Farisi. Dan perumpamaan yang diberikan pun ini masih ada hubungannya dengan ini ya, harta kekayaan, kaya dan miskin, kesenjangan sosial. Dan inilah yang memang menjadi keprihatinan sejak zaman dahulu, sejak zaman para nabi. Kalau kita dengarkan tadi dari kitab Amos, bacaan yang pertama, Nabi Amos pun juga mengecam orang-orang kaya yang setiap hari berpesta pora, ya. Nabi Amos mengatakan, celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion. Jadi orang-orang yang aman hidupnya di Sion. Di Sion itu berarti di Yerusalem, ya kan? Yang merasa tentram di Gunung Samaria. Samaria itu tetangganya Yerusalem. Berarti yang di Yerusalem itu kerajaan yang selatan, yang di Samaria ke atas itu kerajaan yang utara. Ini terjadinya adalah ketika kerajaan ini terpecah. Jadi yang dulu di bawahnya Daud, itu kerajaannya sekarang terpecah. Jadi kerajaan Yehuda yang bagian selatan dan kerajaan Israel bagian utara. Nah, karena terpecah ini kemudian semakin ya setiap raja yang memerintah di situ semakin ini membuat suasana kehidupan bermasyarakat itu semakin sulit. Karena apa ya? Raja-raja itu maunya menang sendiri, jadi menekan rakyat dengan pajak dan sebagainya, sehingga yang kaya semakin kaya, pejabat pemerintahan itu semakin menjadi elit, bisa dibilang begitu, sementara rakyat biasa semakin tertindas. Maka Nabi Amos mengkritik demikian, celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading, tempat tidurnya saja dari gading, duduk berjuntai di ranjang, memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, dan seterusnya. Intinya ini mau menggambarkan suasana yang nyaman, tentram, tidak kekurangan apapun, leha-leha, pesta setiap hari. Itu yang dikritik oleh Amos. Dan tidak berbeda dengan itu, Yesus pun hari ini mengkritik orang-orang yang kaya. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ini. Tetapi kemudian Yesus menambahkan apa yang akan diterima nanti ketika mereka sudah meninggal, sudah mati. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kemudian mendengarkan hal ini kita bertanya, kenapa ya kok Yesus itu kayaknya nggak suka banget sama orang kaya? Emangnya kenapa sih? Apa salahnya menjadi kaya? Emang nggak boleh? Kenapa kok kemudian dikatakan seperti ini? Jangan-jangan nanti setelah ini disampaikan orang-orang pada takut jadi kaya, pengennya jadi miskin saja, begitu ya. Saudari-saudaraku yang terkasih, bukan itu yang dimaksud. Jadi yang mau ditekankan adalah tentang kepedulian. Kenapa? Pada saat itu konteks yang disampaikan Yesus adalah bahwa ada strata sosial di kalangan orang Yahudi, dan para elit ini memang hidupnya enak-enak, leha-leha, tapi kemudian menekankan atau menambah beban kepada orang-orang yang miskin. Maka yang miskin, semakin menderita, semakin sengsara, dan mereka ini makan dari hasil ketidakadilan itu. Jadi makan dari bagaimana mereka mengakali orang-orang miskin ini.
Dari menindas ini maka mereka bisa hidup enak. Dan dari situ mereka kemudian tidak peduli. Kalau tadi digambarkan dalam perumpamaan, orang kayanya berpakaian ungu kain halus, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari makan di luar, habisnya di atas misalnya 500.000 gitu ya. Sementara di dekat orang kaya ini ada orang miskin yang bahkan untuk makan aja nunggu barang jatuh. Nunggu remah-remah kan. Nunggu belas kasih. Dan dari sini si kaya ini tidak tergerak sedikit pun untuk memberi, untuk peduli pada orang miskin ini, pada Lazarus ini. Jadi itulah yang kemudian dikritik oleh Yesus. Ketidakpedulian. Dan ini bisa menjadi apa kalau kita berbicara tentang dosa. Tampaknya kita tidak ikut. Misalnya saya kaya, ya saya usaha keras saya sendiri, saya tidak menindas orang lain, terus kemudian saya ya tidak ada urusan dengan mereka, misalnya begitu ya. Saya juga tidak melakukan apa yang jahat, tetapi dengan kediaman kita melihat ketidakadilan, dengan kita yang tidak tergerak sedikit pun untuk terlibat dalam hal ini, orang-orang yang menderita, yang butuh pertolongan inilah, ini yang kemudian juga dikritik oleh Yesus. Sebab apa? Sebagai pengikut Kristus kita lihat bagaimana Yesus sendiri sering digambarkan tergerak hatinya oleh belas kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka memang hari ini kita diminta untuk semakin peka melihat situasi lingkungan sekitar kita. Memang sekarang ini kejahatan banyak bentuknya, bahkan kemiskinan itu dipakai untuk menipu, dipakai untuk ya malas-malasan dan sebagainya gitu ya. Ada fenomena-fenomena semacam itu. Tapi kiranya kita tetap bisa melihat bagaimana sistem di sekitar kita, sistem masyarakat kita, dan bisa membedakan siapa yang memang benar-benar perlu pertolongan kita ketika kita memang memiliki lebih. Seperti misalnya orang kaya yang digambarkan tadi. Dengan demikian kita bisa ikut serta seperti Yesus yang tadi disampaikan dalam bait pengantar Injil. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Ini adalah bentuk solidaritas Yesus. Artinya apa? Kita berempati, mau turun, ikut serta merasakan menjadi miskin, supaya apa? Kita membuat orang lain pun juga terangkat, terutama mereka yang oleh sistem, oleh penindasan, oleh kekerasan, mereka benar-benar tidak mampu. Mereka perlu pertolongan. Saudara-saudaraku yang terkasih, solidaritas inilah yang menjadi sumber iman kita. Setiap kali kita masuk ya, kasih yang bentuknya solidaritas ini bisa kita lihat setiap kali kita masuk dalam gereja bagaimana Yesus ini adalah anak Allah, ya kan? Dia mau menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan sampai menderita, wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita manusia yang sudah jatuh ini untuk bisa diselamatkan. Maka kita pun diundang setiap hari untuk berani turun dari tempat kita masing-masing, dari kenyamanan, kemapanan kita masing-masing, juga untuk berani setidaknya 1-2 orang yang dekat dengan kita di sekitar kita untuk kita bantu, kita sapa, kita angkat dalam kehidupannya, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, dan solidaritas Tuhan kepada kita manusia pendosa ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.